Selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus. Apa kabarnya ini adik-adik? Penuh sukacita ya. Seperti Kak Epa, pasti semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita beribadah, kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada hari ini kembali kami mau bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami dan keluarga kami. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau muji nama Tuhan. Siapa hari ini hati yang sukacita? Aku sukacita, Cisinta. Iya dong, kita mau bersukacita, memuji Tuhan seperti pujian kita kayak apa? Seperti satu lagu pujian yang mau kita naikkan sama-sama. Semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Cici berharap kalian sehat-sehat semua ya. Sekarang tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Engkau beri. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar cerita dari firman Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, dan hari ini adik-adik Cici mau cerita lagi tentang penampakan Tuhan Yesus kepada semua orang murid-muridnya. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12 murid Tuhan Yesus. Tapi yang kumpul pada saat itu hanya ada 11 orang. Siapa yang tidak ada ikut? Oh iya benar, Thomas yang tidak ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Nah, karena mereka sudah berkumpul, ya mereka satu sama lain bercakap-cakap. Mereka bercerita satu sama lain. Wah, kalau misalnya kita berkumpul di sini, kalau suatu saat ya prajurit-prajurit itu ingin menangkap kita lagi, bagaimana ya? Wah, jangan-jangan kita nanti ditangkap lagi karena kita adalah murid Yesus. Makanya mereka akan, jangan-jangan mereka akan menangkap kita. Mereka akan mencari kita. Oleh karena itu, ayo sekarang. Ya, mereka kemudian apa adik-adik? Kemudian mereka menutup semua pintu yang ada di dalam ruangan itu. Pada saat itu adalah sore hari adik-adik ya. Mereka semua berkumpul. Nah, kemudian apa adik-adik? Ditutup semua pintu-pintu yang ada di ruangan itu supaya tidak ada orang yang tahu. Mereka ada
berkumpul di tempat itu. Tiba-tiba adik-adik, ada suara yang berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, mereka semua melihat satu sama lain. Siapa itu? Ternyata adik-adik, di antara mereka sudah ada satu orang yang lain yang mereka tidak kenal. Siapa itu adik-adik? Ya, dia adalah Yesus. Yesus pada saat itu datang ke tengah-tengah mereka adik-adiknya. Tapi adik-adik, mereka mengira bahwa orang yang datang tiba-tiba itu adalah hantu. Wah, mereka ketakutan sekali. Mereka pucat. Wah, kemudian apa? Tuhan Yesus tahu mereka merasa ketakutan. Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kamu takut? Apa sebabnya kamu menjadi ragu-ragu seperti ini? Aku ini adalah Yesus. Coba engkau lihat, engkau rabalah aku. Lihat tanganku. Wah, lihat tanganku, lihat kakiku." Nah, adik-adik, apa kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tangannya? Tangannya ada bekas tusukan apa? Paku yang berdarah ya adik-adik. Begitu juga dengan kakinya. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu kurang percaya, coba lihat tanganku, rabahlah, rabahlah." Nah, kemudian apa? "Aku juga punya daging, ada dagingku, ada tulang dalam tubuhku, tidak seperti hantu." Nah, adik-adik, kemudian apa adik-adik? Ya, semua murid-muridnya percaya. Dia lihat, oh iya benar-benar. Kemudian Yesus berkata lagi, "Inilah perkataanku ketika aku masih bersama-sama dengan engkau, bahwa ada tertulis bahwa harus tergenapi apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur." Kemudian adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, kemudian adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus berkata lagi, Tuhan Yesus merasa lapar ya adik-adik. Kemudian apa? Dia berkata kepada murid-muridnya yang ada di situ, "Adakah makanan bagiku?" Nah, adik-adik, ada orang yang kemudian murid-muridnya memberikan kepadanya seekor ikan goreng. Kemudian Tuhan Yesus memakannya, ya, memakannya di antara mereka melihat Tuhan Yesus makan. Ya, setelah itu Tuhan Yesus berkata lagi, selesai makan, Tuhan Yesus berkata lagi, "Ada tertulis, Mesias akan menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya akan ada pertobatan dan pengampunan dosa bagi semua orang yang menerima berita ini." Kamu semua adalah saksinya, kata Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di sini. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Untuk ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu." Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini dan dari cerita yang tadi, kita bisa mengambil contoh adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ketemu teman yang berantem, adik-adik harus memberitahu mereka untuk mereka baikan. Itu adik-adik sudah membawa damai. Nah, ketika ada adik-adik disakiti sama temennya, ya, kemudian adik-adik nggak boleh dendam. Adik-adik harus mengampuni. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan juga untuk mengampuni. Demikian ya adik-adik, cerita untuk minggu hari ini. Sekarang kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa damai seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita mau menyaksikan kebangkitannya pada orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Nah, adik-adik, semuanya tetap jadi anak yang baik hari ini ya. Dan kita mau nyanyikan satu pujian sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar kali ini. Kita mau nyanyikan pujian Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Nah, adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya semuanya dan tetap ingat 5M. Yang pertama, memakai masker kemanapun kita pergi. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik semua. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.